Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menyembah dengan segenap hatimu. Katakan, Bapakku datang, kami menyembah Engkau, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kau yang terhebat Tuhan dalam hidup kami selamanya Tuhan. Kami naikkan pujian, kami nyanyikan haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang ku sembah Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk saat teduh. Sebelum kita masuk pada sharing firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Bapa di surga, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Karena hari-hari yang kami lewati, kami boleh melewatinya hanya karena kasih anugerah dari Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Layakan kami Tuhan untuk sharing firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pokok saat teduh pada pagi hari ini, kita ambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Bunyinya demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan fokus kepada bagaimana orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus. Dalam arti bukan kuasanya, bukan, tetapi karakter, sifat, pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu menjadi seperti Kristus. Ini penting karena kadang-kadang orang berpikir ketika menjadi Kristen otomatis masuk surga, otomatis dijamin semuanya, otomatis semuanya itu serba enak. Tidak. Justru ketika kita masuk di dalam kekristenan, kita akan dibawa kepada suatu kehidupan di mana kita dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh pribadi kita. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita melewati hari demi hari, kita ingat bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna, bukan karena kuat dan gagah kita. Adapun ketika Kristus yang kita tahu bersama mati di kayu salib untuk kita, itu bukan berarti ketika dia mati di kayu salib membuat kita itu menjadi nyaman, bukan. Orang berpikir, yang penting kan Kristus sudah mati di kayu salib, dia sudah tebus dosa-dosa kita, maka kita jalani saja hidup menurut cara kita. Itu salah sekali. Bahkan kita sepertinya menyalahkan atau kita membuat Kristus menjadi salah. Karena apa? Karena pemahaman kita tentang Kristus ketika dia mati di kayu salib adalah keliru. Karena menganggap kalau sudah Kristus mati di kayu salib, otomatis kita akan hidup enak, nyaman segala sesuatu. Tidak. Tetapi ketika dia mati di kayu salib,
untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ada tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita berubah secara karakter di hadapan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan itu seperti apa? Keserupaannya itu bagaimana perasaan Kristus, bagaimana pikiran Kristus, bagaimana kehendak Kristus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu, saya yakin, saudara dan saya tidak akan mampu, sampai seumur hidup pun kita tidak akan mampu untuk menjadi betul-betul sempurna, sama seperti Kristus. Tidak akan sempurna. Tetapi proses ini adalah proses waktu yang kita jalani hari ke hari kehidupan kita. Mungkin hari ini orang bilang, seperti orang proses misalnya mau berhenti merokok. Dia akan susah berhenti merokok langsung satu kaligus. Kadang butuh mungkin misalnya biasa dia 1 bungkus 1 hari, tiba-tiba berubah menjadi berkurang 1 batang, kemudian berkurang lagi. Demikianlah kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Kristus adalah perubahan prosesnya yang berjalan hari ke hari, dan itu tidak berhenti hari ini, tetapi sampai pada waktu yang Tuhan tentukan. Entah kita yang langsung dipanggil Tuhan di masa sekarang atau pada waktu ketika Dia datang. Tetapi harapannya adalah bagaimana ketika pemanggilan kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi orang Kristen, itu kita mengerti dan paham dalam kehidupan kita bahwa betul-betul kita jalani hidup kekristenan kita bukan karena kekuatan kita, bukan seenake dewe orang Jawa bilang, tetapi bagaimana kita melakukan kehidupan kekristenan kita ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan. Di mana saja. Orang bilang di marketplace, di mana saja kita berada. Tentunya kita tidak sempurna, tetapi yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Baik sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, tentunya kita diberi tanggung jawab. Berarti kita juga harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hal ini kita minta mungkin bantuan daripada teman-teman, mungkin leaders kita, mungkin orang-orang yang sama, maksudnya di dalam komunitas kita yang sama-sama berjuang untuk mencapai keserupaan dengan Kristus. Banyak cara, tetapi dalam mencapai kesempurnaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus, kita perlu waktu berdoa, mengucap syukur, meminta Roh Kudus. Meminta Roh Kudus ini penting, meminta Roh Kudus supaya campur tangan di setiap langkah hidup kita. Karena inilah yang menjamin, Roh Kuduslah yang akan menjamin kita menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran kita, kehendak kita, itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, dan kita semua pasti akan menjadi serupa dengan Kristus ketika kita betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Roh Kudus untuk memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari hidup kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami, saat teduh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, waktu-waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Karena kami tidak tahu sampai kapan Engkau berikan waktu itu kepada kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya waktu itu sungguh-sungguh berharga. Bagaimana kami bisa mengubah karakter kami Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Supaya mengubah karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga pikiran kami, apa yang ada hari ini, seperti pikiran Kristus. Kehendak kami seperti kehendak Kristus. Karena kalau kami ada sampai hari ini, biarlah kami mengerti itu bukan karena kehendak kami. Kami ada karena kehendak-Mu, supaya kami menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan, kecuali Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Kecuali Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami hari ini, besok dan seterusnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa demi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.